Habatus Renungan Harian Anak. Salam Habatus anak-anak, hidup aku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kami dipanggil kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami, memimpin kami, untuk kami terus boleh mengerti setiap firman yang kami dengar bersama-sama. Tolong kami Tuhan, berikan kami untuk mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Halo anak-anak, salam Habatus, hidup aku bagi Kristus. Anak-anak, apakah kalian suka mengingat kesalahan yang pernah kamu dan saya perbuat? Contoh ketika kamu dan saya tidak mau mendengarkan nasihat orang tua kita, tidak mau taat, jahat, kita suka iri, sombong, mencintai diri sendiri, bahkan sibuk dengan gadget atau HP kita, dan tidak suka ibadah. Nah, kalau masih ada, ayo kamu dan saya harus bertobat. Nah, seperti pembacaan Alkitab kita hari ini yang diambil dari Hosea 12 ayat 1 sampai 15, saya akan membacakan ayat 7. Nanti kalian dibaca ayatnya di rumah ya. Ayat 7. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Anak-anak, Efraim melakukan kebohongan terhadap Allah. Bangsa Israel pun melakukan tipu daya terhadap Allah. Yehuda menghilang dari dekat Allah. Padahal Allah begitu mengasihi umatnya. Allah selalu menjaga umatnya, menolong umatnya. Namun mereka tidak bertobat, sehingga tingkah laku mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Anak-anak, Tuhan mengasihi umatnya, tetapi Tuhan juga bisa mendidik dengan keras agar umatnya mau bertobat. Tuhan akan memberikan balasan kepada umatnya. Nah, semua itu Alkitab dan firman Allah yang mengatakannya. Anak-anak, kita tidak bisa memahami bahwa Tuhan bisa marah. Karena apa? Karena di pikiran kita Tuhan pasti mengasihi kita. Tuhan penuh dengan belas kasihan. Tuhan penuh dengan kelembutan, panjang sabar. Jadi bagaimana mungkin, anak-anak, Tuhan bisa marah? Kemarahan Tuhan itu semua untuk mendidik umatnya, termasuk kamu dan saya. Bagaimana kita hidup dekat dengan Tuhan? Pasti kita akan peka, karena Roh Kudus yang ada di dalam hati kita yang akan menolong memberikan pengertian kepada kita, sehingga kita akan semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah dan kita percayai. Nah, kita sama dengan bangsa Israel, dengan umatnya Allah, karena tingkah laku kita, perbuatan kita suka tidak menyenangkan hati Allah. Tetapi karena kasihnya Tuhan kepada umatnya, Dia terus memimpin, mengingatkan umatnya untuk bertobat. Jadi bukan bangsa Israel saja yang berdosa, kamu, saya, dan seluruh orang di dunia ini berdosa. Ingat Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena kasihnya Allah kepada kita, umatnya, Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini, meninggalkan kerajaan surga, menjadi serupa dengan manusia yang dikandung, lahir, dan dibungkus dengan kain lampin, disimpan dalam palungan, dan di dalam pelayanannya dia ditangkap, dia dihina, disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib. Pada hari ketiga dia bangkit, naik ke surga, hidup kekal selama-lamanya. Semua yang dia lakukan untuk menebus dosa manusia. Kalian tahu siapa dia? Iya, dia Tuhan Yesus Kristus. Maukah kamu, saya untuk terus dibentuk oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan? Kita mau mengasihi, mencintai Tuhan, agar hidup kita bagi Kristus. Mau ya anak-anak? Habatus, hidup aku bagi Kristus. Untuk anak-anak yang mau menerima anugerah Tuhan, cinta kasih Tuhan, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di nama Tuhan mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami berterima kasih karena kami sudah mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang terus menyimpan setiap perkataan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, dan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, agar hidup kami bagi Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dah.